dance move I've ever seen. Who put you on? Oke, ngomongin soal asal filosofi karakter SpongeBob kalau dibawa ke dunia nyata, sebenarnya ada beberapa sisi menarik yang bisa kita bahas. SpongeBob SquarePants, karakter Sponge kuning yang ceria banget ini diciptakan sama Steven Hillenburg, seorang ahli biologi laut sekaligus animator. Kalau kita lihat dari sudut pandang dunia nyata, SpongeBob ini bisa dilihat sebagai perwakilan filosofi kehidupan yang absurd tapi punya makna. Filosofi dasar SpongeBob, hidup itu sederhana dan ceria. SpongeBob ini merepresentasikan karakter yang super optimis. Kalau dia manusia, mungkin dia tuh tipe orang yang bangun pagi selalu semangat, nggak peduli seberapa berantakannya hidup. Dia cinta pekerjaannya sebagai juru masak di Krusty Krab, walaupun jujur aja itu bukan pekerjaan glamor. Kalau dipikir-pikir, filosofi ini ngajarin kita buat bersyukur sama apa yang kita punya. Di dunia nyata, orang kayak SpongeBob mungkin sering dianggap norak atau terlalu polos, tapi orang kayak dia biasanya bikin suasana jadi lebih hidup. Squidward, simbol kekecewaan orang dewasa. Nah, kalau SpongeBob adalah gambaran dari kebahagiaan, Squidward tetangga yang tiap hari bete ini mewakili sisi sinis hidup. Kalau bawa ini ke dunia nyata, Squidward ini bisa dilihat sebagai refleksi dari orang-orang yang pernah punya mimpi besar, tapi akhirnya terjebak rutinitas. Bayangin aja, dia tuh sebenarnya seniman, jago main klarinet, tapi malah kerja di tempat yang nggak sesuai impiannya. Dunia nyata penuh dengan Squidward. Orang-orang yang gak puas sama hidup, tapi juga gak berbuat banyak buat mengubahnya. Filosofi hidup santai yang kan gak masuk akal. Patrick, si bintang laut yang rada lambat tapi setia kawan ini, merepresentasikan filosofi hidup santai. Kalau dia manusia, mungkin dia bakal jadi orang yang gak ambil pusing soal hidup, gak mikirin masa depan, dan lebih fokus buat nikmatin momen. Patrick tuh tipe orang yang hidup ya udah ngalir aja. Mungkin dalam konteks dunia nyata, ini bisa bagus, tapi ada batasannya juga. Santai boleh, tapi kalau kelewatan ya jadinya kayak Patrick, sering nyusahin temen. Tuan Krabs, obsesi sama uang. Eugene Krabs, bosnya SpongeBob, adalah simbol dari kapitalisme yang gila-gilaan. Dia itu tipe orang yang rela melakukan A aja demi uang, bahkan sampai lupa sama nilai-nilai lain, pertemanan atau empati. Kalau di dunia nyata mungkin dia bakal jadi pengusaha kecil yang sukses, tapi pelit banget sama karyawannya. Filosofi hidup Tuan Krabs ini mengajarkan dua hal. Kerja keras itu penting, tapi jangan sampai keserakahan bikin kita kehilangan sisi manusiawi. Plankton, ambisi tanpa batas. Plankton, musuh bebuyutan Tuan Krabs, adalah simbol ambisi yang gak pernah puas. Kalau dia manusia, mungkin dia tipe orang yang terobsesi buat jadi yang terbaik atau paling sukses, walaupun caranya licik. Plankton ngajarin kita bahwa ambisi itu bagus, tapi kalau nggak diimbangi dengan cara yang benar, ya akhirnya cuma jadi bahan tertawaan. Di dunia nyata, mungkin dia bakal jadi startup founder yang gagal terus, tapi nggak pernah nyerah. Sanchix, ilmuwan yang ambisius. Sandy adalah tupai dari Texas yang tinggal di Bikini Bottom. Kalau di dunia nyata, dia tuh tipe orang yang pintar banget dan selalu penasaran. Sandy ini merepresentasikan semangat inovasi dan ilmu pengetahuan. Tapi dia juga punya sisi manusiawi, kayak rasa rindu sama kampung halamannya di Texas. Kalau di dunia nyata, Sandy mungkin bakal jadi ilmuwan yang kerja di laboratorium keren, atau dosen yang hobi naik gunung di akhir pekan. Makna Bikini Bottom di dunia nyata. Sekarang, mari kita bahas dunia SpongeBob, yaitu Bikini Bottom. Nama tempat ini terinspirasi dari Bikini Atoll, lokasi uji coba nuklir di Samudra Pasifik. Kalau dipikir-pikir, ini dark banget ya. Dunia SpongeBob yang ceria ternyata lahir dari sesuatu yang ada hubungannya sama kehancuran. Kalau dibawa ke dunia nyata, Bikini Bottom ini mungkin bisa dilihat sebagai simbol dari dunia yang penuh kontradiksi. Kadang kita ketawa, tapi di balik itu ada hal-hal serius yang nggak pernah kita bahas. SpongeBob dan filosofi abs. Kalau mau lebih filosofis, SpongeBob ini bisa dilihat dari sudut pandang absurdisme ala Albert Camus.
Hidup SpongeBob penuh dengan kejadian aneh yang kadang nggak masuk akal, tapi dia selalu menghadapi semuanya dengan senyuman. Di dunia nyata, kita juga sering menghadapi situasi yang absurd. Tapi pilihan ada di tangan kita. Mau jadi kayak SpongeBob yang tetap bahagia, atau jadi kayak Squidward yang terus mengeluh. Kenapa karakter SpongeBob relatable ini terasa dekat kalau dibawa ke dunia nyata? Adalah karena mereka mewakili berbagai tipe kepribadian. Kita semua punya sedikit SpongeBob, Squidward, Patrick, dan bahkan Tuan Krabs dalam diri kita. Kadang kita semangat kayak SpongeBob, kadang kita latih kayak Patrick, dan kadang kita serakah kayak Tuan Krabs. Intinya, karakter-karakter ini adalah refleksi dari kehidupan kita sehari-hari. Kesimpulan, filosofi sederhana yang dalam. Jadi kalau karakter SpongeBob dibawa ke dunia nyata, mereka ini lebih dari sekadar tokoh kartun. Mereka adalah gambaran dari berbagai sisi manusia. Yang ceria, yang sinis, yang santai, yang ambisius, dan yang serakah. SpongeBob ngajarin kita buat tetap menikmati hidup, bahkan di tengah kekacauan. Dunia nyata memang nggak selalu cerah. Tapi SpongeBob, I'm ready. Okay? Stand with the loose sangat you play the thing.